Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib. Saya sering ditanya, apa bedanya kiai dengan habib? Kiai dengan habib bedanya satu. Kalau habib itu nasab, kiai itu nasib. Para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Tabligh Akbar Harlah EKSPI Kerasakti ke-42, sekaligus haul guru besar Raden Totong Kim Darto, sekaligus Harlah Nahdlatul Ulama yang saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Makan sekuteng di atas gerobak ada Ustadz ganteng datang ke Kabupaten Siak, beli bawang keliru merica. Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Yakinlah, bisa jadi memang cintaku padamu tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Malam hari ini kita bersyukur bersama-sama di atas segala cobaan, di atas segala musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Saya meyakini tidak ada puasa kecuali setelahnya ada hari raya. Tidak ada musibah kecuali akan ada kebahagiaan. Maka Gus Miftah sering mengatakan, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah ada ujian. Saya meyakini dengan segala kekuatan bangsa Indonesia, hari ini insya Allah dan seterusnya, bangsa Indonesia akan segera terbebas dari COVID-19. Amin. Maka kalau kamu meyakini begitu mudah bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, begitu mudah bagi Allah untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, mudah bagi Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka mudah pula bagi Allah untuk menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini. Amin. Mudah pula bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Amin. Mudah pula bagi Allah untuk mengabulkan hajat kita. Amin. Mudah pula bagi Allah untuk memberikan pasangan bagi mereka yang jomblo. Amin. Ada yang jomblo di sini? Ar-Rum ayat 21, Allah mengatakan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kalian tidak punya pasangan, jelas kalian bukan manusia. Nyamuk saja ditepuk pakai kedua belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Maka malam hari ini kita meyakini
ketika kita berkumpul dalam sebuah majelis, layak mudu kaumun, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul yadhkurunallah azza wa jal, kemudian kaum itu menyebut asma Allah, sholawat dikumandangkan, kalimat-kalimat thayyibah ditartilkan, hati kita khusyuk mendengarkan pengajian. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, illa hafathumul malaikah, semua yang hadir insya Allah dikawal oleh pasukan malaikatnya Allah. Amin. Maka memang malaikat hadir, kalian nitip pesan kepada malaikat, disampaikan kepada Allah. Maka hatinya hari ini yang duduk di sini walaupun tanpa tikar, tanpa tenda, saya yakin yang duduk tanpa tikar insya Allah pulang little body. Apa itu? Silite gatal keleban wedi. Kamu jangan dekat-dekat, nanti sayang loh. Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Saya dari tadi itu pandangan mata saya tertuju pada tim hadroh. Lanang bajunya pink, menjijikkan. Saya curiga, jangan-jangan sempaknya juga pink. Di saat malaikat hadir, kita nitip pesan kepada malaikat untuk disampaikan kepada Allah. Hati kita semuanya punya hajat. Yang malam hari ini punya kehendak, punya keinginan, punya cita-cita, punya mimpi. Gus Miftah sering mengatakan, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kita minta sama Allah segala kebaikan untuk bangsa Indonesia, segala kebaikan untuk Riau, segala kebaikan untuk Syiah, dan segala kebaikan untuk kita semuanya. Kenapa? Karena tujuan manusia hidup itu cuma satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah. Apa ciri-ciri fid dunya hasanah? Satu, ekonominya mapan. Maka saya doakan yang datang dalam keadaan pengangguran pulang dapat pekerjaan. Amin. Yang datang belum punya bisnis pulang punya bisnis. Amin. Tapi ingat, itu harapan. Yang namanya harapan harus diaktualisasikan. Yang namanya harapan harus ada perbuatan. Maka dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, mal farku bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Ar-roja ma koronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang diwujudkan dengan amal dan perbuatan. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau Anda punya keinginan tidak diwujudkan melalui amal dan perbuatan, itu namanya angan-angan. Hari ini banyak orang punya angan-angan tapi nggak punya harapan. Contoh, maunya kaya, maunya jadi orang sukses, tapi pekerjaannya tidur, pekerjaannya molor, disuruh kerja nggak mau, disuruh bisnis nggak mau, disuruh dagang nggak mau, tidur terus. Begitu bangun bikin status WA, akan indah pada waktunya. Woi bangun, tidurmu miring, ngiler, obatmu segera diminum, kiainya nggak dikasih kopi. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Jadilah cowok seperti kopi, pahit sih, tapi banyak disukai. Shallu ala Nabi Muhammad. Illa hafathumul malaikah. Malam hari ini malaikat hadir. Apalagi acaranya baik, acaranya bagus. Yang namanya orang baik pasti senangnya ketemu dengan orang baik. Maka kenapa kemudian dikatakan wong kang soleh kumpulono? Orang yang soleh dikumpuli.
orang yang soleh didatangi. Kenapa? Karena itu merupakan tanda-tanda kita memberikan obat kepada hati. Maka kalau kemudian kalian merasa gelisah, merasa andilau, apa itu? Antara dilema dan galau, gegana, gelisah, galau, merana, apapun masalahnya, salah satunya adalah solusinya alaikum bimujalasatil ulama. Maka hendaknya bagi kalian untuk ketemu para kiai dan ulama. Bahkan dikatakan an-nadru ila wajil alim fa huwa ibadah. Memandang wajah ulama itu adalah ibadah. Memandang wajah ustadz itu adalah ibadah. Maka ketika itu saya sampaikan di lokalisasi kepada mbak-mbak PSK, memandang wajah kiai itu ulama. Para PSK menjawab, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Bagaimana kita bisa ngeloni? Ya Allah, saya langsung lari mendekat. Sorry bro, sudah gak ngefek. Saya kemarin baru dapat 3 penghargaan dari Lablit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Salah satunya apa? Ustadz yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di lokalisasi. Sudah 22 tahun, sejak tahun 2000. Saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah, kalau ngaji sama orang-orang seksi sebenarnya ingin apa enggak? Saya jawab, ingin. Terus gimana? Ngempet. Masa kiai ngacengan? Masa kiai nggak dikasih kopi? Ya. Katanya kopinya lagi OTW. Apa itu? Ojo takon wae. Saudara Nabi Muhammad. Jadi obat hati adalah majelis. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hendaklah kalian bertemu dengan para ulama, bertemu dengan para kiai, bertemu dengan para habaib. Kemudian apa? Wastima'i kalamil hukama. Dengarkan fatwa-fatwanya dari para ulama, dari para hukama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalba al-mayyit. Maka sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Ada yang bertanya begini, Gus, kalau saya ngaji kok malah hati saya galau? Yang salah siapa? Yang salah bukan pengajiannya, tetapi yang salah hatinya. Saya kasih contoh yang paling gampang. Sate semua orang mengatakan enak. Ketika makan sate mulutnya sariawan, makan sate jadi nggak enak. Yang salah mulutnya apa satenya? Mulutnya. Cangkemnya. Sate enak, tapi ketika mulutnya sariawan, kita makan sate rasanya jadi nggak enak. Itu yang salah bukan satenya, tapi mulutnya. Kopi itu enak, diminum kok nggak enak, lumrah karena nggak ada. Senteng. Kayaknya panitianya nggak pernah nonton YouTube. Mungkin panitia terprovokasi karena iklan yang paling nggak jujur itu iklan kopi. Iklan kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Kopi itu guluak, dibuka kopinya nggak ada luaknya. Satu-satunya iklan yang jujur itu hanya satu, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Masuk. Panitia tolong kopi hitam, jangan kopi susu. Karena kalau kopi susu itu merepotkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu kayak gini. Semoga kopinya datang. Al-Fatihah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa kemudian Allah menghidupkan hati manusia dengan cahaya hikmah? Kama yuhil ardo al-mayit.
sebagaimana Allah menghidupkan hati, mohon maaf, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, tanah yang mati, bima'il matori, dengan air hujan. Maka kalau tanah bisa hidup dengan air hujan, hati bisa hidup melalui pengajian. Kalau hatimu merasa tidak nyaman dengan pengajian, jelas yang salah bukan pengajiannya, tetapi hatinya. Pesan saya cuma satu, hari ini orang takut mati gara-gara COVID-19, walaupun kematian tidak ditentukan oleh COVID-19, betul? Maka Allah mengatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Kita harus waspada dengan COVID, tapi jangan takut berlebih-lebihan dengan COVID. Saya punya tetangga nggak pernah keluar dari rumah, masker dipakai rangkep 3, tapi tetap mati. Kenapa? Bukan karena COVID, dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Maka apa? Hati ini kemudian harus dihidupkan melalui cahaya-cahaya hikmah, melalui pengajian-pengajian. Maka kita berdoa COVID segera hilang sehingga pengajian kembali normal, amin. Maka saya terima kasih kepada keluarga besar Kerasakti yang telah menghadirkan pengajian malam hari ini. Saya doakan ketua umumnya panjang umur, jadi orang sedunia mati ketua umumnya hidup sendiri. Salahnya kopinya nggak datang. Gelas. Ini malah ada anggur sama apel. Coba ini pilih anggur apa apel? Kalau cewek-cewek pilih anggur apa apel? Salah. Walaupun anggur lebih mahal daripada apel, seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Masuk deh. Tapi kalau yang baju pink ini kayaknya kayak pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Ada Bang Imam. Tak kira kopi. Danjo. Angel. Cerewet. Berkumis. Para istri lihat, kalau kamu punya suami berkumis pertahankan, fik dia lele bukan buaya. Kemudian apa? Selain kita dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah, janji Rasulullah, siapapun yang hadir ke majelis taklim dan pengajian, apa kata Rasulullah? Wa ghasyiyatuhumur rahmat. Tempat tersebut dipenuhi oleh rahmatnya Allah. Amin. Tapi ingat, saya tadi sampaikan, gara-gara COVID takut orang mati, gara-gara takut mati pada ikut ngaji. Pesan saya satu, ikutlah kiai, ikutlah habib, ikutlah dai, ikutlah ustadz. Satu, berpaham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nomor 2, berideologikan Pancasila. Maka kalau ada ustadz yang memprovokasi kita untuk melawan negara, tidak mengakui Pancasila, tidak mengakui NKRI, tolong ustadz seperti ini nggak usah diikuti. Setuju? Dulu para pendahulu, para pendiri bangsa berkorban nyawanya, menyerahkan harta dan bendanya untuk membangun bangsa dengan berideologi Pancasila. Tahu-tahu hari ini orang yang tidak pernah berjuang, orang yang tidak mengeluarkan uang, tidak pernah berkeringat, tidak menyumbangkan nyawa, mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Orang-orang seperti ini, saran saya hanya satu, silahkan tinggalkan Indonesia. Maka teman-teman Kerasakti, salah satu ADART-nya wajib untuk meyakini, memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi. Kesaktian Pancasila. Ya Allah, ini gelas apa gentong? Salah benar.
Gede temen ya. Bismillah. Sangit. Alhamdulillah. Kalian tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi ini ada gulanya dikit. Cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan siapa? Gula. Gula. Tetap gula. Bikin kopi nggak ada gulanya pahit. Tapi sebaliknya, kalau bikin kopi kebanyakan gula, yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gula. Bikin kopi kebanyakan gula. Itulah hakikat cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Apalagi cewek-cewek Melayu. Cewek itu kuncinya kalian ingat. Cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Makanya kamu hati-hati sama cewek. Cewek itu ahli sejarah. Sekali kamu punya salah, cewek ingat terus umur hidup. Hati-hati. Sekarang kan banyak mas, banyak suami, banyak cowok sukanya sama cowok. Itu setelah saya teliti ternyata kesalahan istri. Gara-gara setiap kali suami keluar rumah, istrinya bilang, "Pah, tolong jangan mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Salah meneh. Saya ditanya, "Gus Miftah, nikah lagi enggak?" Enggak. Kalau toh saya nikah lagi, saya pengen nikah dengan orang Arab. Kenapa Gus? Jadi kalau istrinya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Shadaqallahul adzim. Tapi insya Allah saya tidak akan menikah lagi. Bukan karena saya takut, karena saya tipe suami setia. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Jadi kalau saya mencintai istri saya dengan banyak cara, bro. Begitu masuk kamar langsung saya bilang sama istri saya, "Tul jaina orang nudul ora penak, nudul krasa penak sing didudul dangak-dangak kayak gini." Saudara Nabi Muhammad. Maka malam hari ini insya Allah Kabupaten Siak khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Kemudian yang ketiga, bahwa nazalat alaihimus sakinah. Semua yang hadir Allah turunkan kenyamanan di dalam hatinya. Amin. Mbak, nyaman? Kamu kalau pilih suami pilih yang mana? Hah? Yang banyak uangnya atau yang bisa bikin nyaman? Dua-duanya. Cowok harus ingat, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Makanya mbak-mbaknya kalau punya suami tolong jaga suaminya, tetap dandan, tetap make up. Salah kalau ibu-ibu bilang nggak perlu saya dandan, toh saya udah punya suami. Hei, ingat, di luar sana mohon maaf pelakor itu lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Tapi ini efeknya gara-gara layangan putus. Ya Allah, suami dicurigai terus sama istri. Iya kan? Itu kurang ajar banget layangan putus itu. Gus Miftah pernah lihat? Enggak. Saya nggak pernah nonton TV. Nggak mau saya nonton TV. Tapi saya dengar beritanya, ya Allah, gara-gara layangan putus semua istri curiga sama suami. Dan suami akhirnya gak nyaman. Kalau dulu orang Jawa keluar dari rumah gak bawa keris, gak nyaman. Itu dibilang musyrik. Sekarang para suami keluar rumah HP-nya ketinggalan, gak nyaman. Betul? Bisa OTT, operasi tangkap tangan sama istrinya masing-masing. Makanya mbak-mbak, ibu-ibu, tolong jangan terprovokasi dengan film, dengan sinetron layangan putus. Anda tim mana? Lydia apa Kinan? Iki sing lanang jawab ya ngopo. Allah. Maka mudah-mudahan hari ini yang datang keluarganya bubrah, kondor, pulang jadi sakinah. Amin. Kemudian yang keempat, sebelum saya terangkan bagaimana menjadi pendekar yang baik, wa dzakarahumullahu fi man indah,
semua yang hadir malam hari ini namanya disebut oleh Allah di alam langit. Masya Allah, semuanya disebut. Ketua umum disebut, itu ketua umumnya bisa bikin pengajian disebut. Kayaknya pengajian mau nyalon anggota DPR, umpamanya. Kamu mau nyalon? Mau nyalon. Ini calon bupati. Apa camat saja? Saya ditanya, Gus, bupati sama RT masuk surganya duluan mana? RT. Kenapa bisa? Iya, bupati diundang pengajian belum pasti datang, RT nggak diundang datang. Maka namanya RT, rekoso terus. Maka di mana-mana namanya RT itu apa? Fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Maka 4 hal ini yang kita dapatkan malam hari ini. Pengajian dalam rangka ulang tahun Kerasakti akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita mulai dengan sholawatan terlebih dahulu. Karena yang datang di sini banyak anak-anak muda. Mau sholawatan? Pilih lagu baru atau lagu lama? Baru, belum jadi. Lama, sudah lupa. Minta lagu apa? Mendung tanpa hujan? Mendung tanpa hujan, pacaran belum tentu jadian. Oh, ternyata cewek-ceweknya sebelah sana. Kenapa panggung saya di sini? Saya mau sholawatan supaya lebih romantis. Saya minta flashnya semuanya dihidupkan, supaya siap bersinar malam hari ini. Semua HP-nya diangkat, dihidupkan. Tim Hadro siap-siap. Ngedrop. Pinky Boys siap-siap ya. Semuanya diangkat, saya akan berdiri. Masuk. Subhanallah, siap bersinar malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat. Coba panitia, saya minta gambarnya yang bagus. Nanti saya posting sama Mas Dedi di IG saya sama Mas Dedi. Ayo, digerakkan bareng-bareng selawatannya Gus Miftah. Tim Hadroh siap-siap. Ditinggal Rabi versi Gus Miftah. Atiku rasane lara, nyawang kongko adoh karo agomo. Diwaca salate ya ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa filana ya wasi'al karim wal hadi zamane kacahan nom kelangan akhlake wong tua disameni guru ya dikepuki ayo rene kendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa wilana mamado ya wasi'al karim wal habibul hadi dunya syafa'atuhu likulli awali muda. Ayo beri jamaah yang kencang bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balil
ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali. Ayo ditinggal rapi versi aslinya, ngambiar bareng-bareng. Atiku rasane lara nyawanku rapi karo wong liya nangis keteh haloku ramo ajur rasaku kowe teko ninggal aku. Apa iki wis alane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan tresnaku sholawat ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa bil alamana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Saya minta sekali lagi yang khusus yang kencang, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. 5 berhenti semuanya yang paling kencang. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa bil alamana ya wasi'al lebih kencang huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali multahir. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Malaikatnya di langit teriak, ho ah ho apa-apa. Yang penting happy itu nggak harus bermaksiat. Kalau hanya dengan pengajian kita bisa happy, maka mencari happy tidak harus dengan maksiat. Maka saya bilang, saya udah 22 tahun ngaji di klub malam. Orang yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Orang susah mencari senang. Makanya namanya dunia hiburan malam. Kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan malam? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Kalau di tempat pengajian sudah senang, maka mereka tidak datang ke klub malam. Makanya mbak-mbak pemandu karaoke itu kerjanya di puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Kamu sering datang ya? Coba masa pendekar ngelonte. Mak, Apa teriaknya tadi itu? Jinsu. Apa? Jinsu. Ini jin, ini su. Orang enak temen. Kawan-kawan begini, sahabat-sahabatku pendekar. Kita mau ngomong soal bagaimana kemudian memanage hawa nafsu. Karena manusia nggak mungkin bisa lepas dari hawa nafsu, betul? Pertanyaannya kenapa namanya hawa nafsu bukan adam nafsu? Karena yang sering bikin nafsu itu hawa. Iya. Yang sering bikin nafsu itu hawa. Itulah alasan kenapa cewek itu cerewet, karena hawa. Mulutnya mangap, hawa. Kalau cowok harus diam, adam.
Belum. Cangkemin kem kayak dia Adam. Kalau cewek Hawa. Makanya ngomongnya banyak. Jadi kalau Anda punya istri cerewet, bersyukurlah. Kalau Anda punya suami punya istri galak, berbahagialah. Karena suami yang istrinya galak, dipastikan besok di akhirat siksanya dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Orang ceritane wong lanang laki-laki bisa menang sama istri, nggak mungkin. Di kantor mau jadi kapolsek, mau jadi kapolda galak sama nabok. Di rumah ketemu istri, apalagi ketua umum Kerasakti. Kalau di depan pendekar galak, dibentak sama istri. Goblok sak nalika. Perempuan dilawan. Maka saya bilang, bagaimanapun cewek sama cowok itu lebih menang cewek, betul? Lebih berani cewek. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Aku mana wedoke lemu kayak gie. Tapi santai mbak, sekarang cewek gemuk itu lebih disukai sama cowok daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Tangkap. Gogrok. Tapi mbaknya nggak gemuk kok. Karena ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya mbaknya nggak gemuk, hanya salah planet ya. Angel. Jeru matamu. Kenapa saya ngomong soal hawa nafsu? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, asyadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Persoalannya adalah Anda gabung di Kerasakti untuk menjadi seorang pendekar, untuk belajar jurus dan kanuragan. Yang pertama yang perlu kalian pahami, jaga niat. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Anda bergabung dengan perguruan Kerasakti tidak untuk gagah-gagahan. Maka kamu diingatkan seragamnya kenapa warnanya hitam. Ya, jangan takut dengan hitam. Jangan sedih dengan hitam. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan daripada panu. Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Makanya banyak anggota Kerasakti yang black sweet, hilang sweetnya, tinggal blacknya. Maka yang pertama, jaga niat. Kenapa saya gabung dengan Kerasakti? Kenapa saya pengen olah kanuragan? Kenapa saya bisa jurus? Kenapa saya bisa silat dan lain sebagainya? Dijaga niatnya. Karena kalau tidak jaga niat, begitu Anda punya kanuragan, begitu Anda punya kesaktian, begitu predikat pendekar melekat kepada Anda, yang jadi adalah gagah-gagahan, merasa sombong, merasa takabur. Padahal Al-Quran mengatakan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kita nggak boleh kemudian menjadi orang yang sombong, apapun itu. Jabatan nggak boleh disombongkan. Anda mau jadi bupati sombong, nggak bisa, hanya 5 tahun. Kalau toh terpilih 2 periode 10 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Dan di Riau, andalan banyak yang ketangkep KPK. Maka saya ingatkan, siapa sih yang salah pejabat kok sering ditangkap sama KPK? Yang salah guru TK. Gara-gara masuk TK dikasih cerita judulnya Kancil Nyolong Timur.
Saya sering bertanya, apa pentingnya kancil nyolong timun diajarkan kepada anak? Itu nggak ada value-nya, nggak ada nilainya, nggak ada edukasinya. Wong maling diceritakan kepada anak-anak, maka begitu jadi pejabat pekerjaannya maling kayak kancil. Jancuk. Cangkem nyong gatel orang ngomong dancuk ya. Kan saya misui koruptor. Karena kopinya udah keluar. Kok Gus Miftah ngomong dancuknya fasih karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi pakai kol-kolah dancuk. Maka kalau ada anggota Kerasakti mau nyalon apapun bentuknya, ingat, jangan mengambil filosofi kancil nyolong timun. Saya itu usul sama Menteri Pendidikan, tolonglah lagu-lagu anak-anak banyak dirubah karena banyak yang nggak mutu. Contoh itu, burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal 2. Itulah cucu malah menghina mbahnya sendiri. Neneknya jemput cucunya sekolah, pulang sekolah malah dibully sama cucunya. Nenek sudah tua giginya di jendela, kan kurang ajar. Ada lagi lagu yang gak bermutu sama sekali. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Ini lagu ngawur. Sejak kapan belalang sama kupu-kupu kalau siang makan nasi malam minum susu? Walah kok cangkeme celutak. Gak ada. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil salah. Kalau siang makan nasi malam minum susu itu anaknya atau bapaknya? Bapaknya. Yang namanya anak-anak itu siang minum susu malam minum susu. Kalau siang makan nasi malam minum susu bapaknya. Lagu nggak ada akhlak sama sekali. Paruan matamu. Kacangnya bosok temen ya. Kayak kemarin saya ngopi sama Nikita Mirzani di Lampung, acara Muktamar NU. Saya ngopi sambil aduk-aduk, samping saya ada Nikita Mirzani. Teman saya malah bilang, Gus, kopi susu. Iya, kopinya diaduk, susunya dilirik. Iya. Kenapa saya dikasih predikat presiden para pendosa? Orang yang dianggap jelek, ahli maksiat, itu pasti semuanya saya tampung, saya openi. Saya ajak komunikasi, saya datangi, tidak untuk dijauhi. Rata-rata kita yang merasa suci itu benci dengan para pendosa. Kalau saya enggak, karena saya meyakini orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Jadi jangan merasa sok suci. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Maka di mana-mana, saya kemarin pengajian di Jawa, yang datang di depan panggung anak-anak mabuk, panitia marah-marah, yang mabuk pergi. Saya bilang kalau yang mabuk disuruh pergi saya nggak jadi ngaji. Mereka mabuk masih mau ngaji, itu kan patut disyukuri. Walaupun mabuk masih mau ngaji. Harusnya seperti mereka. Mohon maaf, ketika ada ahli maksiat, kamu duduklah bersamanya. Apa tujuannya? Bangun bersama dia, rangkai masa depan yang lebih indah. Kalau kamu duduk bersama ahli maksiat, jangan pernah ceritakan masa lalunya, tapi temani dia merangkai hidup yang lebih indah. Begitu seharusnya. Makanya di mana-mana kalau ada orang mabuk, ada cewek seksi, ada mbak lokalisasi, saya nggak pernah benci. Saya pengajian di Bekasi, pindah ke Cikarang, lewat Kalimalang. Begitu lihat Kalimalang, ternyata banyak mbak-mbak prostitusi di situ. Begitu kaca mobil saya buka, mereka teriak, "Abah, mampir!" Saya jawab, "Oke." Ada kesuwen. Gratis matamu. Besok temen ya. Masa kian jelok gratis. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri, Bu? Itulah perempuan, hakikatnya suka yang berdiri. Panas temen, gak ada kipas angin.
tak kipasi. Kan kamu cowok. Begitu saya mampir, saya tanya di sana, Mbak, di sini ngapain? Nunggu pelanggan, Gus, nunggu tamu. Saya tanya, kamu sekali ngelayani tamu dapat duit berapa? 200.000. Semalam dapat berapa? Ya, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, Gus. Sekarang begini, semua teman-teman kamu dikumpulkan. Kenapa, Gus? Saya kasih uang, tapi syaratnya 1. Setelah saya kasih uang, tolong kalian semua pulang, malam ini nggak usah kerja. Dihitung akhirnya ada 100 PSK, Pak. Perempuan suka kelon, PSK. PSK. Kalau londe artinya berkelon tele-tele. Kan bayar. Kenapa lu nginyong ini londe ya? Akhirnya begitu dikumpulkan, Pak, ada 100 PSK. Saya ambil tas, saya kasih uang 200.000 semuanya. Tolong semuanya pulang. Siap, Kiai, kita pulang. Akhirnya malam itu prostitusi tutup. Begitu saya masuk mobil, Kiai yang jemput saya bilang sama saya, Gus, mubadir. Mubadir kenapa, Kiai? Hari ini Anda kasih uang pulang, toh besok malam dia kerja lagi. Mubadir. Saya sedih. Saya langsung ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Masa kayak bojomu? Saya sedihnya di mana? Orang berhenti maksiat semalam dianggap mubadir. Di mana Anda katakan mubadir? Orang berhenti maksiat 1 detik saja, itu luar biasa. Ini semalam Anda katakan mubadir. Ini aneh. Orang berhenti dari kemaksiatan 1 detik saja, di mata Allah luar biasa. Saya ditanya sama wartawan, Gus, emang ada manfaatnya pengajian di lokalisasi? Banyak. Seperti apa? Kamu tanya sendiri. Akhirnya mereka datang ke lokalisasi, sekian banyak wartawan. Mbak, tolong ceritakan sama wartawan, ada nggak pengajian bersama Gus Miftah? Ada. WTA angkat tangan. Gus, saya mau cerita. Apa, Mbak? Saya kemarin terima tamu, transaksi, masuk kamar. Saya dibayar, melayani tamu. Begitu saya mulai melayani tamu, dengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamunya, Om, tolong dipending dulu. Kenapa, Mbak? Baru adzan. Apa hubungannya? Nggak enak, Om, kan saya jamaahnya Gus Miftah. Selesai adzan, tamunya bilang, Mbak, Anda saya bayar, nggak usah dilanjutkan. Kenapa, Om? Aku juga jamaahnya Gus Miftah. Jangan-jangan kamu, bro? Oh, bukan. Nggak ada yang mubadir. Nggak ada yang mubadir. Siapa bilang mubadir? Justru tempat itu menjadikan saya bisa memanage nafsu. Kenapa? Karena jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kalau manusia bisa mengendalikan perut dan bawah perut, insya Allah aman. Hari ini banyak orang berbuat kriminalitas, korupsi, maling uangnya rakyat. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan perut dan bawahnya perut. Bawahnya perut apa? Ini yang lali ya. Dengkul. Sadure dengkul. Apa ya? Udel. Lakangan matane. Jujur temen ya. Ini kopiahnya pecinya NU. Yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Orang kalau sudah menjadi Abdul Butun, apa hamba perut, maka dia kemungkinan besar melakukan perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Maka pengen selamat, perutnya diatur. Dulu Pak, Mas, Mbak, saya gemuk. Berat badan saya 105 kilo. Kenapa? Karena nafsu makan saya nggak terhingga. Kalau saya masuk rumah makan Padang, semuanya saya makan. Dan saya belajar dari pelayan rumah makan Padang. Mereka nggak pernah marah. Begitu masuk, Mas punya otak. Sebentar ya Om. Nggak marah. Mas punya otak, nggak marah. Maka hidup Gus Miftah seperti rumah makan Padang. Sederhana sih, tapi semuanya ada. Akhirnya apa? Kiai saya bilang, kalau kamu pengen sukses gampang, manage hawa nafsumu. Manage hawa pengen makan, kamu kendalikan. Ternyata benar. Begitu nafsu makan saya kendalikan, semuanya bisa dikendalikan. Kalau hanya nafsu makan saja kita tidak bisa mengendalikan, bagaimana dengan nafsu yang lain? Makanya saya punya prinsip, Allah ngasih kisah iman, Allah juga kita kasih nafsu. Kalau ibarat orang naik motor,
Iman itu rem, nafsu itu gas. Manusia yang selamat yang tahu kapan dia menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Pengajian, gas. Sholawatan, gas. Manakiban, gas. Yasinan, gas. Tahlilan, gas. Bojone tanggane, rem, Gas. Ajak suwen. malah kurang ngajar. Bojomu semangat, Bu. Kamu jomblo ya? Kasihan amat. Nikah udah mau kiamat, masa nggak berani nikah? Mubadir sunat. Masa nggak ada bedanya dengan selang? Gue nguyuh tok. Aneh man. Mbak tahu apa bedanya tiang listrik sama tiang jaler? Bedanya satu, tiang listrik madangi, tiang jaler metengis. Ngaji gas, sholawat gas, manakib gas, tahlil gas. Demikian juga sebaliknya, maksiat rem. Gas. Gas. Ngapusi rem, korupsi rem, maling rem, pacaran. Mbak-mbaknya kalau ada laki-laki seneng sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaiku pilih satu di antara dua, apa? Halalkan atau tinggalkan. Ya coba dilihat, tahu bulat kecil digoreng dadakan harganya 500-an. Masa punyamu gede enak kok dijual gratisan, Mas? Ngakune muslimah, senengnya melumah sambil Muslimah apaan? Mbak, katakan sama cowok-cowok codot ini, taklukkan aku dengan kobil tuh, bukan dengan I love you. Kamu gitu sama cewek. Non mati ketemu bak saja dibaca ikhlak, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lah. Jomblo, dengerin. Maka malam hari ini saya sampaikan, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Gimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Orang yang selamat, yang mampu memanage hawa nafsu. Makanya apa? Akan sangat berbahaya ketika Anda menjadi pendekar tetapi tidak bisa memanage hawa nafsunya. Akan sangat berbahaya ketika Anda menguasai ilmu kanuragan, menguasai jurus dan kesaktian, sementara tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Innamas sadid bisur'ah, laisa bisur'ah. Orang pemberani itu orang yang mampu menahan hawa nafsunya indal ghodobi, ketika dia marah. Punya kesempatan marah, tetapi dia mampu menahannya, itulah orang yang hebat. Seorang suami melihat kesalahan istrinya, tapi dia mampu menahan emosinya, itulah pendekar yang sejati. Seorang istri tahu kesalahan suaminya, tapi mampu memaafkan dengan ikhlas, itulah pendekar sejati. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Wow. Ikhlas itu seperti keset. Diinjak-injak tetap welcome. Ciri ikhlas itu diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Kok jadi pendekar banyak cobaan? Iya. Yang namanya cobaan pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Bagaimana yang terbaik? Istiqomah. Kok istiqomah berat, Gus? Iya, istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Kan dia juga istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah.
Maunya Fatimah kayak ketum. Apa? Istri 4 satu rumah. Iya. Amin ya Allah matane. Siji bae durung. Maka saya berharap malam hari ini para pendekar bisa menahan hawa nafsunya. Tolong coba dilihat. Kemarin ada ormas GMBI di Bandung. Ditangkap polisi. Dari anggota sampai ketua umumnya. Gara-gara apa? Anarkis. Demo di Polda Jawa Barat. Naik kepada harimau yang merupakan lambang Polda. Maung namanya. Kemudian apa? Anarkis ngerusak pagar dan lain sebagainya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena tidak mampu menahan hawa nafsunya. Yang namanya penyesalan pasti di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Makanya kenapa orang Jawa bikin blangkon, mendolnya pasti di belakang. Ini namanya apa? Saya haji umroh pakai belangkon. Ditanya sama orang Arab ya, mahada. Ini apa? Saya bingung. Belangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Saya ditanya lagi, mau belangkon? Belangkon itu apa? Mudar cocote gitu. Akhirnya saya jawab, al belangkon huwa ina uroksi wadai endas. Akhirnya belangkon saya diminta tal. Ditanya lagi ini, oh mah ada. Ini apa? Waduh, hada mondolan. Malah dia bilang begini, ahada bom. Apakah ini bom? Saya jawab, ainu kak, matamu gue ya. Akhirnya belangkon saya diminta dicium. Yo kecil tuh goblok. Mau nyong bayar atau nyium? Kenapa orang Jawa bikin mondolan ini di belakang bukan di depan? Karena penyesalan itu pasti di belakang. Kalau kita memperturuti hawa nafsu, pasti menyesalnya di belakang. Kalau kita berbuat maksiat, pasti menyesalnya di belakang. Kalau kamu memperturuti hawa nafsu, pasti menyesalnya di belakang. Cangkeme sapa kok melu-melu? Belakang, belakang. Sound system jangan dibuat gaung di belakang. Nah, gitu dong. Kamu tahu nggak bedanya cewek dengan sound system? Apa bedanya? Cewek dimodalin, mohon maaf, sound system dimodali banyak, kelihatan wujudnya. Cewek dimodalin banyak, diambil temannya. Asana golok. Asana beduk. Apalagi cewek jilbabnya merah maron. Ya Allah, kemayune. Bujune siapa ya? Oh, itu santri. Ya, mudah-mudahan besok suaminya kiai. Amin. Rambutnya gondrong. Amin. Bagaimana memerit nafsu? Nah, kita lanjutkan setelah sholawat ini. Ayo sholawatan lagi. Lagu apa? Daru. Kue lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu ho ah apa mundur alon-alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Ini juga sama. Aku mundur halon mergo kowe ra gelem kelon. Ya, ini saya mau sholawat NKRI tapi saya gabung dengan sholawat malam Jumat. Malam Jumat. Yuk, sekali lagi flashnya dihidupkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Shollu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi saya panitia minta gambarnya yang bagus, semuanya kena. Besok saya posting di Instagram saya. Sama Mas Deding, insya Allah lumayan lah. Kalau kamu paling IG ya followernya 2. Kan saya 2 juta. Sombong amat. Semuanya diangkat.
Oh kayak HP-nya jelek banget, temen flashnya cross ya. Kasihan amat. Mas jamnya yang bagus mas, panitia mas. Xiaomi. Sholli wa sallim daiman ala Allah. Sholli wa sallim daiman malam Jumat aliku berkelingan kanggo jaluk donga wadah Quran jan sakali amun dikirim banjur balik rabes mini balian cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia.
Alhamdulillah. Kok udah jam 2? Oh, baru 1 jam. Baru jam setengah. Yo sampai jam 5 yo subuh. Jamnya makan barunya nah terus itu. Bener menangkapnya kayak mantan copet ya. Kurang ada Lanjut. Sampai jam berapa Anda? Jam uji matan jam 1 murah wae dinyang. Saya bukan pertama kali ke Siak, Bu. Saya tahun 2015 sudah di Siak. Tapi waktu itu aku di Siak kan. Pinter ya. Ini saya mau pesan sama teman-teman pendekar. Yang pertama tadi kunci sukses adalah bisa menjaga hawa nafsu. Tolong dikendalikan. Jangan gampang marah. Jangan gampang marah. La taghdab, jangan marah. Walakal jannah, maka bagimu adalah surga. Sayyidina Umar itu khalifah presiden. Bahkan tidak hanya ditakuti oleh manusia dan musuhnya, tetapi ditakuti oleh jin dan setan. Makanya kita kalau rumahnya nggak mau dimasuki setan, dikasih tulisan di depan pintu rumah kita, Umar Al-Faruq, Umar sang pembeda. Setan takut. Tapi apa coba? Sehebat-hebatnya Umar, dia bisa menahan nafsunya, hawanya, marahnya ketika ketemu dengan istrinya. Maka Umar itu termasuk istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Tapi dalam rangka apa? Karena hormat dengan istrinya. Makanya saya bilang, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Betul? Pasangan yang bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tetapi yang benar-benar saling mencocokkan diri antara satu dan yang lainnya. Jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Itu bro. Kamu yang wajahnya jelek santai saja. Anaknya Nabi Adam yang cowok wajahnya jelek itu dinikahkan dengan cewek yang wajahnya cantik. Yang wajahnya ganteng istrinya malah jelek. Nah kan wajahmu jelek, insya Allah istrimu remuk. Loh, cantik itu tidak harus putih, tapi harus cewek. Betul? Cantik itu tidak harus putih, tapi harus cewek. Cantik itu sekarang dari 4 hal. Dari sananya, dari dananya, dari letak kameranya, dan dari skincare-nya. Makanya kalau pengen punya istri cantik, dimodalin. Kamu lihat istrinya orang cantik, tapi nggak pernah ngasih modal sama istrinya. Please deh para laki-laki. Ingat, kecantikan itu tidak dijamin BPJS. Santri kan siap, santri kere. Maka begitu kita bisa menjadi pendekar, tadi saya sampaikan, laisa sadid bisur'ah innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukanlah keberanian itu orang yang pandai bergulat, orang yang pandai bersilat, orang yang pandai MMA, orang yang pandai membanting musuhnya, tetapi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika dia marah, ngempet. Orang yang suka marah-marah, mohon maaf, belajarlah dari sifat tanah. Ini salah satu pengajian saya yang viral ketika saya nasihat pernikahan Atta Halilintar di hadapan Presiden Jokowi. Saya bilang apa? Manusia itu terbuat dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya belajar dari sifat tanah, mengalah, ridho. Makanya coba Anda lihat, tanah dijak-injak tidak pernah berontak, tanah dikencingi nggak pernah emosi. Tetapi tanah didiamkan saja, semakin lama harganya semakin mahal.
Nah, manusia harusnya belajar dari sifat tanah, banyak ngalahnya, tawaduknya, sabar, qanaah, menerima. Saya ditanya, Gus, kalau memang manusia terbuat dari tanah, kenapa kok ada manusia yang suka marah-marah? Apakah manusia yang suka marah-marah terbuat dari tanah? Saya jawab, iya. Walaupun dia suka marah-marah, tetap terbuat dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Enggak, tanah kuburan ngomong. Kok manusia suka galau kayak kamu? Jelas tanah longsor. Oh, tanah kuburan, Bos. Kok manusia sukanya ngaji kayak Gus Miftah? Jelas tanah suci. Sukanya nakut-nakuti kayak kamu? Jelas tanah kuburan. Sukanya ngeyelan? Jelas tanah liat. Sukanya kayak ibu-ibu belanja? Jelas tanah abang. Sukanya orang nyicil? Jelas tanah kaplingan. Kayak raimu. Rai kayak kotak infak. Ngalah. Makanya kalau kamu jadi pendekar, untuk apa keberanianmu itu? Satu, untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dikatakan hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman. Kalau kamu hari ini punya kesaktian, punya kanuragan, jadikan kesaktianmu untuk membela bangsamu, untuk membela negaramu, untuk membela negerimu. Maka kalau kita hari ini, mohon maaf, mencintai bangsa ini, jagalah negerimu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan cara apa? Dengan menghormati para pemimpin-pemimpin kita. Saya sering dibilang begini, Gus Miftah itu jokower. Enggak, saya orangnya fair. Kalau presiden benar, saya dukung. Presiden salah, saya kritik. Contoh, waktu itu ada kebijakan presiden tentang legalisasi miras. Saya protes. Mohon maaf Pak Presiden, keharaman khamr dalam Al-Quran qat'i, mutlak, gak bisa ditawar-tawar. Kalau miras mau dilegalkan, saya menolak. Bagi saya, miras, minuman keras yang halal dan bisa dikonsumsi hanya satu, es batu. Waktu itu Pak, pendapat saya ngeritik presiden trending di Twitter nomor 2. Nomor 1 Wulan Guritno gara-gara perceraiannya. Nomor 2 Gus Miftah nunggu masa idahnya Wulan Guritno selesai. Ya ora, miras. Jamaah saya di Jakarta itu banyak artis janda Pak. Nikita Mirzani, Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista. Ya. Mantap, Bos. DJL. Aduh. Saya cuma punya misi satu, menyelamatkan aset Indonesia jangan sampai dikuasai oleh Malaysia. Kita kembalikan ke Indonesia. Bunga Citra Lestari, Laudia Cynthia Bella, Manohara. Kita selamatkan janda-janda itu. Karena memang hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Para jomblo, kalau kamu menikah dengan janda berbahagialah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Kalau kamu nikah dengan janda, dipastikan gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Malam goyang, Bos. Kalau di Jakarta sekarang banyak Pak, Rojali, rombongan janda liar. Kalau di sini Jamur, janda di bawah umur. Oh, banyak di sini. Oh, banyak. Kalau ibu-ibu kelihatan itu STMM, setengah tua meh mati. Keberanian yang kita miliki untuk membela bangsa ini. Apakah bangsa ini tidak mendengarkan protes, anti kritik? Salah. Jokowi bisa dikritik, Kiai Ma'ruf bisa dikritik, DPR bisa dikritik. Imam sholat salah, boleh dikritik, apalagi presiden. Kenapa jadi presiden Indonesia banyak dikritik? Jangankan imam Indonesia, imam sholat loh banyak yang protes. Imam mau maju, makmum teriak, jangan lama-lama Kiai. Orangnya ya datang. Coba,
baju pink. Imam negara Pak, bagaimana nggak repot ngurusi 250 juta jiwa. Jadi kalau banyak yang protes lumrah, ngurusi orang banyak, likuli roksen rokyun, semua kepala punya pendapat. Imam sholat baik susah, masa suwe-suwe. Imam sholat salah diingatkan, presiden salah diingatkan, tapi ingat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini anak imam geleng banget. Saya sholat di Jakarta, makmumnya saya sendiri, imamnya sendiri, imam satu, makmum satu. Begitu mau sholat tengok ke belakang, sawu sufufakum fis sholah, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Saya mikir dirapatkan dengan siapa? Kan saya sendiri ya. Saya batin apa ada setan di sini? Saya jawab sami'na wa ata'na. Ada apa? Imam salah diingatkan ngeyel. Sholat Jumat, Allahu Akbar, kuagah. Membaca Fatihah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak baca Fatihah harus diingatkan. Imamnya lali, lupa. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum teriak, Subhanallah. Imamnya lupa, nggak tahu salahnya di mana, dipikir kurang fasih, di fasih-fasih. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum teriak tambah kencang, Subhanallah. Lah imamnya nggak tahu salahnya di mana, dipikir kurang fasih, di fasih-fasihin lagi. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kenceng banget, Fatihah. Yang teriak Fatihah batal apa enggak? Batal, bukan bacaan sholat. Sampainya ketua umum Kerasakti malah ngingetin, tak kena ngomong, batal bro. Sampingnya ada Pinky Boys malah ngomong, untung aku orang ngomong deh. Batal juga. Saya ingat betul Pak, Deddy Corbuzier baru masuk Islam, dari Jogja saya bawa ke Jakarta, sowan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, ditelepon, Gus, diminta Abah hadir di Jakarta, Mas Deddy diajak, saya bawa ke Pak Kiai Ma'ruf. Begitu jam 5 ditelepon sama Pas Pampres, Gus, Pak Kiai Ma'ruf berkenan jadi imam sholat maghrib untuk Mas Deddy dan Gus Miftah. Deddy tak kasih tahu bro, diajak sholat maghrib Kiai Ma'ruf, langsung botaknya keringetan. Kenapa? Karena belum saya ajarkan sholat. Deddy itu kan apa-apa bisa, nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Karena nggak punya rambut, makanya dia bisa jadi bintang iklan apapun kecuali sampo. Yang sampo ini apaan ya? Dia protes sama saya, bro, kan ente belum ngajari gua sholat. Sholatnya gimana dong? Gampang, apapun yang dilakukan imam kamu ikuti. Imam berdiri, kamu berdiri. Imam ruko, kamu ruko. Akhirnya saya praktekkan di dalam mobil 5 menit ngajari Deddy sholat. Begitu saya dengkang jengking di hadapan Deddy, direkam sama wartawan. Itu Miftah ngapain sama Deddy Corbuzier? Kok Miftah jengking-jengking di hadapan Deddy, matanya. Begitu keluar dan sama wartawan, Gus tadi ngapain jengking di depannya Mas Deddy? Saya normal, saya bilang. Emangnya aku cowok apaan? Emangnya aku Laura? Lanang orang, beda orang. Kalau di Jogja namanya Suzuki. Ketoknya susu belum kaos kaki. Akhirnya masuk Pak ke rumahnya Kiai Ma'ruf, maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Persoalan muncul, apa Deddy belum bisa wudhu. Akhirnya saya bawa masuk ke toilet, ke kamar mandi, tempat wudhu. Wudhu di situ, saya ajari sambil praktek. Bajunya basah semua, goblok ya. Arab emosi, badannya besar. Akhirnya begitu sholat, Kiai Ma'ruf datang. Sawu sufufakum bis sholah. Posisi Deddy Corbuzier tepat di belakangnya Kiai Ma'ruf. Saya jaga-jaga, ini kalau nanti belakangnya Kiai Ma'ruf ada apa-apa bahaya.
Karena saya ingat ceritanya Gus Dur. Gus Dur ada orang Cina masuk Islam, Pak. Akhirnya Cinanya tanya, Gus, gimana caranya sholat? Gampang, imamnya berdiri, kamu berdiri. Imamnya duduk, kamu duduk. Pokoknya apapun yang dilakukan imam, kamu ikuti. Cina di belakang imam. Begitu sholat, ruko nggak masalah. Begitu sujud, muncul masalah. Apa? Kakinya imam sakit, nggak bisa ditekuk. Akhirnya ke belakang, kena kepalanya Cina. Cinanya mikir, oh orang sholat itu pancal-pancalan. Yang dipancal kepalanya sama Cina mikir, awas kamu Cina. Begitu rakaat kedua, dia belakangnya Cina nakal. Katanya orang Cina nggak sunat dirogoh sarungnya. Lah orang Cina mikir, oh orang sholat itu rogoh-rogohan. Akhirnya ngerogoh imamnya. Akhirnya Dedi, Pak, tak suruh geser dikit. Kamu di samping saya. Ternyata subhanallah, walaupun sudah usia 70 lebih, Ma'ruf itu sangat sehat. Sholatnya normal. Bahkan duduk berdiri dalam keadaan normal. Habis duduk dalam keadaan tahiyat akhir masih bisa wirid sampai selesai, Pak. Makanya kalau dulu orang bilang itu wakil presiden sudah tua bangka mau mati nyalon wakil presiden. Lihat, sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Kita punya kekuatan seperti ini. Jaga. Kalau bangsa ini tidak bangga dengan presidennya, bagaimana dengan orang luar? Kalau manusia punya kelebihan dan kekurangan lumrah. Saya punya kelebihan, Anda punya kelebihan. Kelebihan saya manggung, kelebihan kamu bohongi istri, umpamanya. Ini bojone iki ya. Bojone di situ. Kamu suka dibohongi? Yes. Nah, jangan kemudian karena kebencian kita. Satu hal, saya pesen banget sama sahabat-sahabat saya di Siak. Saya paling nggak suka umat Islam membanding-bandingkan ustadz dan kiai, membanding-bandingkan habaib. Saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Saya suka dengan ustadz ini, nggak suka dengan ustadz itu. Saya suka dengan habib ini, nggak suka dengan habib itu. Kita ini bukan kiai, ngapain banding-bandingkan kiai? Kita ini bukan habib, kenapa membanding-bandingkan habib? Saya ditanya, Gus, bagaimana dengan para habib yang membenci pemerintah? Posisinya jelas. Selaku dzurriyyahnya Rasulullah, habib itu wajib untuk dihormati, tetapi tidak wajib untuk ditaati. Kalau kemudian pendapatnya salah, boleh kita berselisih pendapat. Selaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, dihormati, tetapi tidak wajib ditaati. Anda nggak boleh banding-bandingkan kiai. Kiai itu punya kelebihan masing-masing. Falikulli syai'in masiyah. Kenapa? Karena kiai itu warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Anda tahu nabi jumlahnya berapa? 123.000 nabi. Warisannya beda-beda. Ada nabi kaya namanya Sulaiman. Begitu turun ke kiai, ada kiai yang mendapatkan warisan kaya dari Sulaiman. Kiai Asep Mojokerto, kaya seperti Nabi Sulaiman. Ada nabi jadi presiden. Siapa, Pak? Daud. Begitu turun, ada kiai jadi presiden, Gus Dur. Wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin. Ada nabi gagah Musa. Begitu turun, ada Gus Maksum, pendekar gagah. Ada nabi miskin, Nabi Isa, nabi yang paling miskin dalam sejarah. Begitu turun, ada kiai miskin di pelosok-pelosok Siak, umpamanya. Umpama, bro, umpama. Umpamanya. Contoh. Ada nabi super pintar, siapa? Nabi Khidir. Begitu turun, ada kiai-kiai NU yang pintar. Pak Kiai Said, Gus Koyum, Gus Bahak, semuanya punya kelebihan masing-masing. Ada nabi yang ganteng, Yusuf. Begitu turun, ada kiai yang ganteng, siapa? Terima kasih. Terima kasih. Cike-cike. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Kiai itu kayak rumah makan, ada spesialis soto, spesialis rawon,
spesialis pecel lele, spesialis rujak congor, dan lain-lain. Apa? Rujak, cingur. Saya tadi bilang apa? Ya, cingur-cingurnya dewek ya. Ada nabi istrinya banyak, Sulaiman. Ada kiai istrinya banyak, biasa saja itu. Jangan membenci kiai yang istrinya banyak. Ya manuk-manuknya dewek. Gagas. Gus Miftah kok gak nambah, nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, bagaimana saya bisa menolak takdir? Kalau nggak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Balik-balik ke sana gol. Gak berani. Insya Allah saya bukan takut istri, saya menghargai. Kalau mau banyak janda yang antri. Wong gantengnya kayak ngenek, pada kayak ketua umum. Wongnya cilik, manuknya cilik. Hancur bos. Hancur. Hancur. Masya Allah. Jadi kalau kita punya keberanian untuk menjaga bangsa ini dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh bangsa ini, maka mohon maaf, kita jaga bangsa ini. Yuk coba, saya pengen kalian orang Siak, kita juga punya pahlawan nasional dari sini. Saya pengen Anda menyanyikan lagu Dari Yakinku Teguh bareng-bareng untuk bangsa Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Cangkemmu meneng gue ngelek-ngeleki siapa tadi nyekel mic? Rasanya nyekel mic, cangkemmu elek kau di kono ya. Tuhan, falas. Kamu ngentut bae falas. Simburi ya? Kamu ngentut bae falas kok ngomong. Kalau saya beda, kalau saya merasa hidup saya banyak masalah, saya langsung nyanyi. Kenapa? Begitu saya nyanyi, saya baru sadar bahwa suara saya lebih parah daripada masalah saya. Tapi ada satu lagi yang paling saya benci, judulnya hoak. Nggak suka saya. Bukan hoak judulnya. Hati senang walaupun tak punya uang, hoak. Siapa bilang? Gak punya uang kok senang? Siapa bilang? Ini kita diminta untuk potong tumpeng. Tumpengnya mana? Potong tumpeng, potong leher. Cepatan satu saja. Yo tumpengnya. Ulang tahun yang keberapa ini Pak? 42. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kerasakti. Nah satu aja sini. Atau ditumplekin cepat pluk. Diangkat dikit Mbak. Nah, silakan Pak Ketum, dipotong Pak Ketum. Apa tadi teriak? Cingsu. Subhanallah. Ini kalau dilihat dari bentuk telurnya, ini ayamnya makan silet. Sigar. Dok larang bos. Santri, kamu tahu nggak bedanya kamu sama telur? Telur mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Iya. Masuk pekong. Masya Allah. Mbak santri tolong mundur dikit. Cantiknya kelewatan. Cepetan, mau usah baik. Udah, ayo dikasih. Dipotong, ayo silakan. Oh, saya yang motong. Dikasih calon istri.
Saya baru sadar, ternyata diundang jauh-jauh dari Jogja hanya suruh motong tumpeng. Silakan Pak Ketum. Tepuk tangan untuk Ketua Umum kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini apa lagi? Tiup lilinnya, tumpeng. Oh, ada kue. Mabruk alfa mabruk alayka mabruk mabruk alfa mabruk ya miladi mabruk mabruk alfa mabruk ya miladi mabruk Selamat hari milad, semoga selamat hari milad, semoga dari Allah kita hidup selamat. Dari Allah kita hidup selamat. Semoga ada kebaikan dari KSPI. Mudah-mudahan semuanya yang terlibat di dalamnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaikkan kehidupannya, amin. Dibaikkan ekonominya, amin. Dibaikkan keluarganya, amin. Dicarikan solusi dari masalahnya, amin. Dikabulkan hajat-hajatnya, amin. Dikabulkan doa-doanya, amin. Dibaikkan ekonominya, amin. Insyaallah fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Allahumma amin. Yuk, saya kasih ijazah untuk membaca Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itu artinya apa? Hasbi Rabbi Jallallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Keyakinan di dalam hatimu, keimananmu insya Allah terjaga dengan salawat ini. Doa-doamu, cita-citamu, hajatmu insya Allah dikabulkan oleh Allah dengan salawat ini. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Ingat sahabat-sahabatku siap, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Wujudkan mimpi-mimpimu dengan selawat ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi La ilaha illallah.
hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir kehidupan yang istiqomah. Istiqomah di dalam bekerja, beramal dan beribadah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizki wal ibadah. Anugerahkanlah dan tambahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah dengan tambahnya ilmu, amal dan ibadah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami semua yang hadir kehidupan sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami anak-anak dan keturunan yang soleh solehah. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna ya Allah, jadikan semua kebaikan kami di dunia ini ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Berikan kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Berikan kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Berikan kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jadikanlah kami ya Allah golongan orang-orang ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana ya Allah biqauli la ilaha illallah la ilaha illallah. Bareng-bareng la La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami semua yang hadir kebaikan di dunia ini ya Allah. Kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih dan susah, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala cita-citanya, Engkau kabulkan cita-citanya ya Allah. Siapapun yang hadir mempunyai hajat, Engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Engkau kabulkan semua doanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan pula kepada kami kebaikan di dunia ini, di akhirat kelak ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk bangsa Indonesia, Al-Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir quote dari Gus Miftah. Pencak silat bagiku adalah ketika engkau mampu menggerakkan teknik dan jurusmu bukan dengan emosi namun dengan kerendahan hati. Jangan mudah tersandar meskipun hidupmu jauh dari kata standar. Jadilah sang pendekar yang selalu tegar walau kerja kasar di terik matahari yang terus membakar. Jiwa pendekar lahir bukan dari ambisi untuk menang sendiri. Jiwa pendekar lahir dari rasa mengasihi dan mengayomi. Ketika satu orang ingin menjatuhkanmu, percayalah ada ribuan orang yang akan menguatkanmu. Karena hidup ini perlu keyakinan, bukan keputusasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Siak, I love you full. Untuk saudara-saudaraku IKSPI tetap kumpul di panggung dan sama-sama kita saksikan penyematan baju kebesaran IKSPI.